Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Mulmul Family. Nah, hari ini edisinya adalah review makanan. Karena kebetulan aku lagi ada di Surabaya, maka aku mau kasih informasi juga buat teman-teman semuanya tentang makanan legend di Surabaya. Kebetulan hari ini aku kepingin banget makan roti dan keingat satu brand ini karena sudah lama sekali ya aku langganan sama brand ini mulai dari aku kecil gitu. Jadi untuk rotinya ini aku beli spesifik di Roti Incuanbo. Nah, untuk brand ini Roti Incuanbo itu dia sudah ada di tahun 1930-an. Waktu dulu aku masih kecil, masih SD, itu kayak masih banyak bapak-bapak sepedaan gitu ya yang bawa jualin roti ini keliling gitu. Kalau sekarang memang agak jarang kelihatan, apalagi sekarang kan memang zamannya untuk beli online gitu ya. Nah, ini kebetulan aku juga beli online gitu. Dia ada cabangnya, ada banyak sekali ya, beberapa cabang itu ada banyak sekali. Dan kebayang dong kalau misalnya dia udah buka dari tahun 1930-an dan masih bertahan sampai sekarang, itu berarti kualitasnya nggak kaleng-kaleng loh ya. Nah, kalau misalnya aku beli rotinya ini, biasanya memang lebih suka langsung pergi ke pusatnya di Jemur Sari atau minimal di Jalan Mawar. Menurut aku ya, di dua cabang itu, sorry, di dua lokasi itu stok rotinya itu kayak lebih lengkap daripada cabang-cabang yang lain. Tadi kan aku juga sempat beli online ya, maksudnya waktu aku cek di cabang yang lebih dekat dengan rumah mama aku itu kayak banyak stok roti yang masih belum keisi gitu, kayak masih banyak yang habis. Sedangkan aku belinya yang di Jalan Mawar itu cukup lengkap stok rotinya. Jadi kalau misalnya teman-teman kepingin beli dengan stok roti yang lebih lengkap, aku saranin sih bisa langsung ke pusatnya di Jemur Sari atau minimal ke Jalan Mawar. Nah, aku beli apa aja sih? Kita buka bareng-bareng ya. Ini masih segelan ya. Ini masih segelan. Dan kebetulan kalau aku di Surabaya itu kayak anggota keluarganya banyak banget ya. Jadi aku sekali beli langsung beli agak banyakan, sekalian buat cicip-cicip gitu masih nggak masalah. Kalau di Jakarta, di Tangerang, aku belinya segini banyak, wah bakalan kekenyangan ya. Soalnya cuma ada aku sama suami doang. Oke, kita buka ya. Ini sudah langganan aku dari kecil sih. Dulu biasanya kalau ada apa bekal roti ke sekolah itu biasanya orang tua aku bakalan beli ini. Soalnya cukup mudah juga belinya karena seperti yang aku udah cerita di awal kan dulu itu kayak banyak bapak-bapak sepedaan yang keliling jualan roti. Salah satunya merek ini itu juga ada langganan aku yang biasanya lewat rumah masa kecil aku yang dulu gitu. Jadi tiap sore itu biasanya kalau lewat biasanya kita akan cegat panggil untuk beli gitu ya. Nah, ini ada beberapa roti yang aku beli itu rata-rata aku sudah pada nyobain sih memang. Kita ini ya unboxing dulu ya. Oke, aku ini intip bonnya supaya nggak salah sebut nama. Yang pertama aku ada beli roti sisir mentega. Ini salah satu favorit aku waktu kecil, tapi waktu dulu aku kecil tuh kayak sama orang tua aku tuh kayak dibatesin kalau mau beli ini. Soalnya memang takutnya kayak bikin gemuk gitu kan, dia ada menteganya. Dan dia ini menteganya manis loh, bukan mentega yang plain gitu, enggak. Dia ada manisnya juga. Jadi karena mama papa aku takut aku kayak mungkin obesitas atau apa, jadi jarang banget lah beli yang ini. Padahal enak sih, ini enak banget sih. Oke, terus habis gitu aku ada ini, sisir manis. Aku ada beli sisir manis. Ini cocok banget kalau misalnya teman-teman beli untuk sharing ya, soalnya memang segede ini. Dan dia ini roti sisirnya dia ada kayak manis-manisnya juga, jadi bukan roti tawar ya ini. Nah, karena dulu kecil kan aku jarang banget dibeliin yang kayak gini karena ada menteganya dan menteganya itu lumayan banyak loh. Nah, bisa dilihat ya di sebelah sini. Menteganya ini lumayan banyak dan dia juga mentega manis. Makanya sebagai ganti orang tua aku biasanya beliin yang kayak gini, roti sisir manis. Ini enak dan cukup mengenyangkan kalau menurut aku ya. Terus kita juga ada yang lain lagi. Dikotain kayak gini ya. Nih, ada tulisannya
sejak 1930. Nih ya. Awal mula itu nama toko rotinya ini mereknya Chuanbo ini loh. Terus habis itu aku juga nggak ngerti mulai tahun berapa itu di akhirnya ganti jadi Roti In. Terus sekarang lebih banyak dikenal oleh orang-orang itu Roti In Chuanbo gitu. Nih ya. Ini ada tulisannya lebih lengkap nih untuk cabang-cabangnya. Buat teman-teman yang ada di Surabaya atau lagi berkunjung ke Surabaya, boleh untuk kunjungin cabang-cabang terdekat. Nah, ini masih solasi guys. Ini ya, yang aku beli yang lainnya lu. Oke, ini yang kecil-kecil dia masukin jadi 1 dus. Yang lain kan ukurannya agak besar. Nah, aku beli apa aja sih? Aku belinya ada ini, donat gula. Ini salah satu favorite aku juga ya. Jadi kalau misalnya tadi itu kan yang sisir mentega itu lumayan besar. Kalau misalnya aku cuma mau beli 1 doang buat aku makan sendiri, biasanya aku bakalan beli yang donat gula. Ini donat gulanya itu tipe-tipe donat jadul, bukan yang donat empuk lembek gitu, bukan ya. Jadi dia tipe-tipe donat jadul dan menurut aku sih rasanya unik banget sih. Bagi aku ya, di hati aku mungkin karena memang ada nilai nostalgiknya juga. Donat ini tidak bisa digantikan dengan donat-donat modern zaman sekarang. Kalau menurut aku ya, ini ada donat gula, tapi ukurannya sih jauh lebih kecil daripada dulu. Entah karena aku yang tambah besar atau memang donatnya mengecil. Terus juga ada apa ini? Olibol. Ini donat isi ya. Ini donat isi selai stroberi. Kalau misalnya kadang yang ini habis, aku biasanya beli yang ini. Soalnya aku suka donat isi selai stroberi juga sih. Jadi inget suami yang lagi aku tinggalkan di Tangerang. Dia suka dengan roti donat isi stroberi kayak gini, kayak bomboloni gitu ya. Terus juga ada aku beli ini ya. Apa ini? Ini tart choco chip slice. Aku nggak melihat ada choco chipnya sih. Tapi whatever lah. Ini kayak mini cake yang di pinggirannya itu ada mesesnya gitu. Jadi ini kayak kue tart jadul gitu ya. Cuman size-nya ini yang size kecil gitu. Nah, untuk Chuanbo Roti In ini, roti tartnya itu dari zaman aku kecil. Menurut aku itu enak banget ya. Di saat dulu waktu aku masih SD itu belum banyak toko roti jualan tart dengan krim yang enak. Aku highlight krimnya ya. Ada banyak juga toko-toko roti atau mungkin bakery rumahan jualan tart, tapi krimnya itu kayak plain, nggak enak, biasa gitu loh, kayak terlalu berasa minyaknya. Sedangkan punyanya Roti In Chuanbo ini, dia itu krim tartnya itu lebih kerasa segar dan ada manisnya juga. Jadi nggak, jujur aja nggak bikin enak, cuman agak, kalau menurut aku kok agak-agak bahaya ya, soalnya dia manis sih, gitu. Jadi beda lah kalau misalnya tart-tart yang kekinian zaman sekarang gitu. Dulu aja belum kedatangan tart-tart yang zaman kekinian itu ya, yang kayak tipe-tipe tiramisu, opera. Menurut aku tartnya Chuanbo itu nggak ada yang ngalahin. At least di Surabaya ya, so far yang pernah aku coba waktu dulu aku kecil. Oke, terus habis itu aku juga beli on beat cook. Sorry kalau misalnya pronounce-ku salah ya. Anyway, sebagai keterangan tambahan, saking dia jadulnya ini ya, saking legendnya, dia beberapa menu rotinya itu masih pakai bahasa Belanda. Salah satunya yang ini. Ini aku nggak tahu benar atau salah atau gimana ya. Biasanya kalau misalnya aku dan mama aku tuh kayak sering manggil ini, biasanya tuh kayak di keluarga aku sering bilang ini roti klemben. Nggak tahu ya bener apa enggak ya gitu. Jadi ini kayak ada wangi kayu manisnya, pakai gula Jawa, dan ini favoritnya mama aku. Jadi aku sengaja juga beli hari ini. Nanti aku bakalan cicip-cicip di depan kamera, mukbang dikit-dikit, dipotong tentunya biar bersih. Nanti setelah itu biar buat mama aku coba. Jadi yang roti klemben ini favoritnya mama aku. That's why aku juga beli satu lagi yang ini. Nah, terus ada satu lagi yang aku belum pernah
coba ya. Satu lagi aku belum pernah coba. Soalnya memang biasanya aku nih kalau sudah terlanjur suka sama menu tertentu, itu kalau balik lagi, most likely aku bakalan pesen menu itu gitu. Jadi kayak untuk nyoba-nyoba itu kayak kemungkinannya agak kecil. Tapi hari ini aku lumayan tertarik untuk beli yang satu ini. Namanya Volle Krenten. Ini kayaknya juga dari bahasa Holland kan dia. Soalnya dia kayak ada isi kismisnya gitu, kayak juga ada kayak apa breadfruit atau apanya itu loh ya. Yang kalau misalnya di roti-roti zaman sekarang itu udah jarang ada yang kayak gininya nih. Gitu. Makanya aku tertarik mau beli. Ya, jadi total aku beli 1 2 3 4 5 6 7 piece. 6 jenis 7 piece dan habisnya cuma segini. Kalau menurut aku harganya sih cukup worth it ya, karena dapat rotinya itu cukup banyak gitu ya. Oke, sekarang kita mari cicip-cicip coba-coba di depan kamera langsung untuk tahu apakah kira-kira rasanya itu masih sama seperti rasa nostalgia saya di zaman SD. Benernya untuk beberapa aku tahu rasanya pasti masih sama sih, karena aku barusan ini juga ada beli sih, tapi nggak apa-apa lah buat konten gitu ya. Sekalian buat teman-teman biar bisa tahu, oh ini loh roti legendnya yang ada di Surabaya. Nah, kalau misalnya buat teman-teman penonton di sini ada yang dari Surabaya nggak? Pernah nggak sih makan roti yang sama, roti Incuan Bu ini? Kalau misalnya pernah, paling favoritnya roti yang mana? Coba komentar ya. Aku jadi bingung mau cobain yang mana dulu. Mungkin aku bakal coba yang baru-baru ini aku pernah makan aja ya. Biar nanti yang lainnya yang udah lama nggak pernah makan atau nggak pernah makan sama sekali, biar bisa rasanya lebih surprise gitu. Yang baru-baru ini aku pernah beli untuk makan, itu pertama yang roti sisir manis. Yang ini ya. Dia packagingnya aja kalau misalnya teman-teman lihat sablonannya, desainnya itu bener-bener kayak masih jadul banget gitu. Justru aku merasa nggak masalah sih, justru dia itu kayak punya ciri khas sendiri, nggak perlu sampai berlomba-lomba memodernkan diri gitu ya. Tapi tetap dia punya ciri khasnya sendiri. Pasti akan ada orang-orang yang suka dengan tipe-tipe kayak gini ya. Ini biasanya kalau aku males potong pakai pisau, aku bakalan cubit. Cubitnya dari ini plastiknya. Ini tuh, dia empuk banget loh. Kelihatan ya empuk banget. Ya, aku ambil sedikit aja ya guys. Ya, soalnya masih ada beberapa roti yang bakalan aku cicipin, dan aku juga kan nggak boleh terlalu makan terlalu banyak roti-roti gitu ya, takut gula gitu ya. Soalnya kan memang lagi bumi, lagi hamil, itu benar-benar harus jaga asupan gula, jangan sampai berlebihan gitu. Jadi ini aku ambil sedikit, ini ya, untuk bisa dilihat untuk teksturnya nih. Tuh, cakep banget ya untuk teksturnya. Ini kerasa lembut banget. Ini bukan tipe roti yang kering ya. Ini bukan roti tawar ya guys, jadi beda. Dan ini rotinya manis. Dia empuk ya. Empuk tuh, empuk. Oke, mari kita makan. Enak sih. Roti dengan rasa yang sederhana. Dia manis sederhana gitu. Tapi cukup bikin puas karena nggak enek. Ini juga anak-anak bisa suka sih. Mungkin karena manisnya kali ya. Ponakan aku aja yang umurnya masih 2 tahunan tuh dia suka banget sama roti ini. Sekarang masuk ke tart mini tart. Ini juga barusan minggu lalu aku bukan minggu lalu sih. Sekitar mungkin 2 minggu, 3 minggu yang lalu, aku sempat pernah mampir ke Roti Incuan Bu, dan aku melihat ada tart mini kayak gini. Jujur aja, sebelum dari yang kemarin itu, I mean waktu aku kecil, aku nggak pernah makan yang kayak gini. Biasanya kalau makan tartnya Roti Incuan Bu itu, aku beli yang gede, karena memang ada acara gitu ya. Jadi biasanya beli yang gede. Dan kemarin aku baru lihat ternyata ada yang kecil kayak gini. Terus aku beli gitu ya. Ini aku repeat beli lagi. Sekalian buat konten gitu. Ini aku sudah siapin
Tupperware buat nyimpan untuk ngasih tanda ke orang rumah, ini punya aku. Itu. Karena memang aku sesuka itu sih sama roti ini. Ini aku potong kecil dulu ya. Andai video itu bisa ngerekam aroma, ini benar-benar aromanya wangi sekali dari krimnya ya. That's why tadi di awal-awal aku bilang roti Incuanbo itu salah satu toko roti yang jual tart paling enak pada waktu aku kecil. Bahkan kalau misalnya sekarang pun mau dibandingin ya sama tart-tart kekinian, ini tuh nggak kalah loh guys. Karena dia krimnya itu nggak bikin enak. Dan ini salah satu yang aku lupa highlight tadi adalah aromanya. Bener-bener wangi banget. Kalian harus nyobain ya. Kalau misalnya beli tart itu terlalu besar, kalian masih belum yakin gitu ya, beli tart mini yang kayak gini dulu. Cobain, dijamin enak. Untuk rasa krimnya, kurang lebihnya itu ya kayak krimnya yang ini gitu. Ini setelah dipotong, dia isinya cake kayak gini, bukan spiku ya. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh roti tart spiku, mereka juga bisa. Ya ini yang cake satu warna. Dan bisa dilihat mereka kasih message-nya itu generous banget ya, nggak pelit. Jadi tuh sampai tumpah-tumpah kayak gini. Ini ya penampakan dalamnya. Kalau misalnya di sini kelihatan itu dia untuk lapisan minyaknya nggak sampai terlalu tebel banget sih. Kadang ada beberapa tart itu kan yang mengandalkan kasih lapisan krimnya tuh tebel-tebel banget gitu ya, biar kelihatan lebih fluffy gitu. Ini enggak ya. Cuman kalau misalnya kita beli tartnya di roti Incuanbo, bukan yang maksudnya pinggirannya ada meses atau apa. Seingat aku juga krimnya agak tebel sih. Cuman mungkin bisa di request kali ya kalau misalnya nggak mau terlalu tebel, atau nanti waktu makan ya tinggal krimnya kalau terlalu tebel bisa disingkirkan aja. Aku biasanya itu karena takut ini ya makan krim terlalu banyak. Kalau ada pesen roti tart untuk acara itu biasanya memang aku singkirin sih untuk krimnya. Aku cuma sisain dikit karena memang krimnya itu enak. Kayak kalau misalnya bener-bener dihilangin juga kayaknya sayang banget gitu. Makanya aku biasa sisain dikit ya demi demi mulut ini kerasa enak gitu. Oke, kita coba ya. Tuh sampai jatuh-jatuh mesesnya saking banyaknya loh. Aku sampai nggak bisa berkata-kata. Meskipun aku udah makan ini 3 minggu yang lalu. Tapi aku makan ini lagi aku kayak berasa, aduh, benar-benar enak sih. Cuman aku memang tidak menyarankan kue ini untuk orang-orang yang sedang apa itu namanya berusaha menekan asupan gula. Mungkin ada pre-diabetes atau mungkin sudah diabetes. Aku sih tidak menyarankan karena memang manis. Ya, cuman buat yang sehat-sehat aja, terus kepingin cita rasa tart yang beda ya, tart jadul tapi bener-bener enak, boleh ini nyobain punyanya roti Incuanbo yang mini tart ini. Dan jangan lupa kalau misalnya ada acara, sekali lagi ya, kalau ada acara bolehlah beli roti tartnya dari roti Incuanbo. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke jenis roti yang aku udah lama nggak pernah makan. Yang kita mulai dari ini dulu aja. Donat gula ya, donat gula. Udah lama sih memang, soalnya kan memang toko rotinya ini kalau yang pusatnya memang agak jauh ya. Yang 3 minggu lalu aku ada datang itu ke cabang, tapi kebetulan emang agak malam saya perginya, roti donat gulanya ini udah habis, jadi nggak sempet kemakan lagi gitu. Dan biasanya kalau misalnya pergi ke pusat itu untuk sekalian ngambil pesanan tart gitu. Jadi udah lama aku nggak nyobain donatnya ini. Bagi aku kayak donatnya ini kayak spesial banget gitu. Aku potong ya, aku potong. Nah ini aku kasih tunjuk ya. Ini ya teksturnya dari donatnya, bisa kelihatan dia donat yang padat ya guys. Dia ini donat yang padat, bukan tipe donat yang fluffy, empuk, gembus. Jadi dia ini padat banget. Dan untuk lapisan gulanya sendiri dia ini rontok sih.
Gulanya rontok, banyaknya di plastiknya. Kita makan, kita coba. Udah lama aku nggak makan ini. Masih enak juga. Ya ampun, aku bener-bener jadi teringat masa kecil aku gitu ya. Donatnya enak sih. Dan memang untuk teksturnya sendiri dia masih tetap menjaga teksturnya dia yang lama. Yaitu donatnya itu bukan tipe yang lembut kayak donat pada umumnya. Dia tipe yang misalnya padat dan uh, cenderung agak kasar ya dibandingin dengan donat ya. Ini tetap lumayan lembut sih. Tapi kalau dibandingin dengan donat modern, let's say kayak boleh sebut merek nggak ya? Let's say kayak merek-merek besar di mall gitu ya. Ya pasti beda. Adonannya, teksturnya itu beda. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini suka dengan roti-roti jadul, donat jadul, itu pasti bakalan suka donat yang satu ini dari roti Incheon Bu. Oke, puas juga sama donatnya. Kita lanjut ke roti yang lain ya. Masih ada 4 roti yang aku belum coba. Karena tadi udah nyobain donat, kita sekarang cobain yang apa ini tadi namanya olibol. Olibol. Kalau dulu aku kecil, aku sering nyebutnya ini donat isi stroberi. Padahal ternyata ada namanya, olibol. Kita coba. Untuk yang ini aku bakalan coba paroin ya, supaya kelihatan isiannya gimana. Ini juga gulanya banyak, tumpah-tumpahnya di plastiknya ya. Oke, ini separuhannya kayak gini guys. Wah, selainya banyak juga sih. Nih, ini selainya agak ketutup soalnya aku tadi potongnya agak neken gitu ya. Pisaunya nggak terlalu tajam, jadi dia rotinya kayak agak ketutup. Bisa dilihat di sisi satunya sih, selainya banyak banget sih. Tuh, aku juga agak lupa ya, dulu beli sebanyak ini kah? Harusnya iya sih. Aku separohin lagi ya, supaya nggak usah makan terlalu banyak gula hari ini. Soalnya masih ada 3 roti lain belum kecoba. Jadi aku paruh lagi, biar lainnya tidak tersentuh tangan, bisa dimakan sama orang rumah. Nih tuh, tebel banget. Ini aku sudah seperempatin ya. Ini masih ada yang keluar-keluar nih ke plastiknya tuh. Ya ini udah aku seperempatin, tapi dia masih tebel sih. Biasanya kan ada kayak yang isi-isi kayak gini tuh kayak dia cuma di tengahnya doang atau di pinggirnya doang, tapi ini enggak sih, ini tebel tuh. Isiannya tebel. Kita coba ya. Yang suka bomboloni, isian stroberi, pasti suka yang ini sih. Tekstur donatnya, tekstur rotinya itu juga kurang lebih kayak donat yang tadi ya. Jadi bukan tipe yang gembus, bukan tipe yang terlalu empuk. Dan untuk selainya ini kok kayaknya bikin sendiri ya, kayak selainya ini beda gitu, isiannya itu beda. Beda dari selai-selai stroberi di pasaran gitu. Segar dan surprisingly selainya nggak terlalu manis dibandingin selai jadi yang kita beli di toko-toko. Jadi selainya itu surprisingly nggak terlalu manis. Oke lah ini. Oke semua sih, soalnya memang aku kan dulu pernah nyoba ya dan suka. Dan ternyata memang rasanya itu nggak beda jauh gitu loh guys. Sekarang kita lanjut ke roti berikutnya, roti kelemben. Nama aslinya aku agak susah pronounce ya, jadi aku sebut aja roti kelemben ya. Tapi akan aku sertakan judul rotinya itu di ini, subtitle. Ini juga bakal aku potong. Kalau untuk roti itu menurut aku sih tergantung selera masing-masing ya. Kalau mamaku memang sejujurnya dia suka sama jenis roti-roti jadul yang kayak gini. Oh, aku belum tunjukin tekstur tuh. Ini ya teksturnya. Setelah diparuh. Kenapa masih ada plastiknya? Tuh, menarik kan? Bukan roti kelemben yang kering gitu ya, jadi masih kelihatan moist tuh.
Oke, kita makan ya. Oke sih. Enak juga dan dia nih wangi ya, wangi dari kayu manisnya itu kerasa banget sih. Buat yang suka cinnamon boleh lah cobain ini. Nggak terlalu manis sih. Kalau untuk yang kelemben ini nggak terlalu manis. Atau karena yang dari tadi aku udah makan manis-manis banget ya, makanya yang kelembennya nggak terasa terlalu manis ya, mungkin aja kali ya. Tapi oke sih, rotinya ini oke. Kalau suka dengan roti-roti jadul, roti-roti rasa jadul itu boleh pesen yang ini ya guys. Karena memang untuk roti Inchuanbo ini dia udah dari lama itu kayak mempertahankan cita rasanya dia sih. Gitu. Jadi buat yang suka roti-roti jadul boleh pesen coba tadi ya yang kelemben itu. Nah, selanjutnya kita akan makan yang ini. Roti sisir mentega. Ini adalah roti terlarang dulu waktu kecil. Sama mama papa nggak terlalu boleh sering-sering makan ini karena menteganya itu tebel guys. Bahkan sampai sekarang pun menteganya aja bisa dilihat full banget, bukan yang kayak lapisan seret apa satu lapis sedikit gitu, enggak ya, bisa kelihatan dia lapisan menteganya itu cukup tebel loh. Untuk harumnya juga, harumnya kerasa banget. Aku sampai pengen nunjukin bisa nggak kalian cium harumnya? Harumnya kerasa sih. Oke, kita ambil sedikit ya. Ini aku potek sedikit dari sini. Dia ini ya benernya kayak roti sisir pada umumnya ya. Cuman ada menteganya. Ini dia. Kita coba apakah roti terlarang ini masih seenak dulu atau tidak. Untuk sisir menteganya ini, dia rasanya lumayan enak sih sebenarnya. Cuman kok kayak tidak se-wow waktu aku dulu masih kecil makan gitu ya. Apa karena sekarang sudah nggak ada yang larang-larang lagi, mau beli juga bisa beli gitu ya. Tapi yang pasti roti ini masih cukup enak sih, apalagi kalau misalnya teman-teman di sini suka roti dengan butter yang melimpah, boleh cobain yang ini. Oke, jadi itu tadi untuk beberapa roti yang sudah aku coba, yang dulu kecil aku pernah makan. Nah, sekarang aku bakalan nyobain roti yang aku sama sekali belum pernah nyobain nih. Ini ya, ini aku harus lihat notanya lagi untuk lihat contekan namanya karena agak susah sih. Ini yang roti Volle Krenten. Sekali lagi kalau misalnya aku pronounce-nya salah, sorry banget ya. Oke, ini kita cobain ya, aku potong sebagian. Oh, ini tipe roti yang cukup lembut ya. Nih, bisa dilihat tuh. Untuk teksturnya kelihatan banget dia moist banget dan lembut. Dan yang menurut aku cukup unik itu karena isiannya ada kismis dan ada yang ijo-ijonya ini. Aku nggak tahu namanya apa, tapi waktu di pesanan online di deskripsi produknya sih ada ya namanya ini apa. Nanti aku tuliskan juga di subtitle video. Ya, soalnya aku kayak merasa agak jarang melihat roti zaman sekarang itu masih pakai kayak gini, kayak jarang aja. Biasanya kalau kismis sih sering lihat ya. Kalau ini biasanya kayak di es krim tutti frutti kayak gitu-gitu sih masih ada. Gitu. Oke, sekarang kita cobain ya untuk rotinya. Ini ijo-ijonya ada nggak ya? Oh, ada di sini. Jadi kebetulan nanti aku bakalan cobain. Enak juga sih. Kalau misalnya teman-teman kayak nggak pingin beli roti dengan rasa-rasa yang mainstream kayak roti coklat, roti keju, itu boleh pesen yang Volle Krenten ini. Soalnya dia kismisnya sendiri juga enak, yang ijo-ijonya juga enak dan isiannya itu cukup berlimpah ya. Jadi kadang itu kan ada yang cuma kasih kismis itu dikit doang atau di bagian atas-atasnya. Tapi ini teman-teman bisa lihat di dalamnya itu juga lumayan banyak isiannya gitu. Dan rotinya ini juga ada kayak wangi-wanginya
kayaknya sih dari wangi-wangi kayu manis gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pingin roti dengan rasa klasik, terus kayak nggak pingin roti-roti yang biasa aja, itu boleh pesen yang satu ini. Gitu. Oke, jadi sekian untuk review pengenalan salah satu roti legend di kota Surabaya yang sudah buka dari tahun 1930-an, ya, roti Incheon Bu. Dan aku tetap bakalan merekomendasikan teman-teman, apalagi yang belum pernah nyoba atau yang dari luar kota, boleh kalau visit ke Surabaya itu bisa kunjungi roti Incheon Bu dan cobain roti legend di sana. Bayangin aja ya, udah dari tahun 30-an dan sampai sekarang itu masih bertahan. Pasti ada alasannya tersendiri, dan setelah aku coba, sebenarnya rasanya juga dari zaman aku kecil dulu sampai sekarang itu cita rasanya masih tetap sama dan bertahan dengan kualitasnya yang enak. Oke, jadi mungkin itu dulu. Kira-kira teman-teman, mumpung aku di Surabaya, apakah ada request untuk review makan tertentu, atau misalnya teman-teman ada kasih ini apa ide, kira-kira kita bakalan review apa lagi nih selanjutnya, boleh dikasih di kolom komentar ya. Oke, jadi jangan lupa untuk like, share, and subscribe, and thank you for watching. Dadah!